Sobat Aktual, hari ini saya sedang berada di lapangan sepak bola Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan. Hari ini saya ditemani oleh tamu yang spesial, yaitu pemilik dari sekolah sepak bola Putra Ralin FA, Bang BN. Apa kabar Bang BN? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bang BN adalah pemilik dari sekolah sepak bola Putra Ralin FA, sekaligus pendiri dari Pagustas, yaitu Paguyuban Sekolah Sepak Bola Tangerang Selatan. Bang BN mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Putra Ralin FA dan Pagustas. Baik, kita mulai dari Putra Ralin FA dulu ya. Itu didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Ini tanggalnya cantik banget nih. Wah iya, serba 8 ya. 8 2008. Betul. Sebetulnya kita sudah mulai latihan itu sebelum di tanggal tersebut, tapi mengingat banyak prestasi anak-anak lokal, walaupun kita belum bentuk SSB, ada tekanan dari ketua Askot PSSI Tangsel untuk dibentuk dalam bentuk SSB. Makanya kita resmikanlah di tanggal 8 bulan 8 2008. Ya, ketika itu lebih banyak pemainnya lokal, anak-anak lingkungan, dan kebanyakan mereka itu gratis. Jadi saya masih modal sendiri. Yang penting anak-anak punya pola hidup sehat dan manfaat gitu. Artinya bisa berprestasi juga. Gitu. Level usianya berapa itu? Itu usianya lebih banyak di usia 10 dan 12 tahun. 12 tahun. Bahkan kita di 2009, 2010, 2011, 1999, 2001 kita sempat merajai Danon di Kota Tangsel. Nah, itu 3 tahun berturut kita Danon di Tangsel itu juara rally. 99, 2000, 2001. Raja Danon usia dini. Ya. Itu masih ada Danon ya. Masih ada Danon ya. Oke. Nah lanjut, berarti kan prestasinya bukan kaleng-kaleng nih ya. Iya. Lalu dengan Pagustas. Nah ini seperti apa nih jembatannya nih? Ya, Pagustas juga kenapa bisa berdiri ketika itu, kebetulan sekolah sepak bola masih sedikit, jadi Askot PSSI Tangerang Selatan pun mau bergerak mungkin masih sulit gitu. Akhirnya lewat satu kompetisi yang dibuat oleh rekan kita, salah satu pendiri juga Bang Jun, itu di Stadion Mini Ciputat, berkumpullah beberapa SSB. Nah dari situ kita ngobrol santai sambil ngopi, ya kan? Bagaimana kalau kita buat paguyuban biar anak-anak dapat kompetisi yang reguler, yang terjadwal dengan baik gitu. Akhirnya di tanggal 10 bulan 10 2010 kumpullah tuh kita di daerah Ralin sini ya, tepatnya di rumah salah satu orang tua siswa, di rumah Bapak RT Rohmat. Nah, kita kumpul untuk membentuk paguyuban. Ketika itu baru ada, kalau tidak salah, 5 SSB ya, Putra Ralin, Serpong Jaya, Red Soccer yang sekarang dia di Jakarta Tangsel, punya Pak Basir, Serpong Jaya punya Pak Iwan Rukmana. Kemudian Arsento itu waktu itu almarhum Bang Derek yang hadir. Satunya lagi SSB dari luar Tangsel itu Pak Budi dari Karya Muda. Itulah sejarah sedikit Putra Ralin dan Pagustas. Kedua-duanya nih berdirinya tanggalnya cantik banget. Iya, yang 18 18 semua, yang 110 semua. Itu kalau main bola tuh playmaker itu semua. Yang ngatur serangan semua itu 8-10. 8-10 ya. Iya. Nah, berarti Pagustas sudah 15 tahun nih 15 ya. tahun. 15 tahun sudah usianya udah teenager nih, udah remaja kan ya. Nah, kemarin juga kita kan baru sama-sama merayakan hari ulang tahun ke-15 yang diisi dengan turnamen sehari full. Betul. One day turnamen. Betul. Itu seperti apa updatingnya? Itu alhamdulillah berjalan lancar ya, terutama untuk yang U12, walaupun yang 8-10 ada kendala cuaca, kita akan lanjutkan di tanggal
2-3 bulan November ini. Itu yang penting kalender kita jalan terus, dan di November ini pun nanti akan ada lagi yang di tanggal 22-nya digulirkan lagi yang festival usia 12 tahun gitu, sambil kita menunggu sampainya tahun 2026 kita mulai lagi dengan liga yang disebut PSL atau Pagustas Soccer League. Ini bentuknya liga, biasanya 6-7 bulan baru selesai. 6-7 bulan, dan usianya 8, 10, 12, sama yang youth-nya 14 dan 16 tahun. 8, 10, 12 dan youth ya. Ya. Pertanyaan yang membuat saya mendasar, kenapa Pagustas lebih concernnya ke pembinaan usia dini 8, 10, 12 gitu? Karena Pagustas ada itu buat menopang target latihan masing-masing kita yang punya SSB. Karena kita semua penggiat SSB kan, sekolah bola, otomatis yang kita gelar lebih ke pembinaan. Jadi mulai dari yang grassroots 8, 10, 12 dilanjut dengan yang youth. Nah, dari yang youth ini muncul banyak pemain yang dipakai dikontrak oleh klub-klub elite pro, jebolan seperti dari Pagustas Pagustas. Dari Ralinnya ada kiper tuh ya, Dapil di Persija. Ada terbaru di M Akbar, diminta sama Persik Kediri buat elite pro usia 16 tahun ini. Terus belum lagi banyak dari SSB teman itu lebih banyak lagi, banyak yang jadi pemain, bahkan beberapa ada di timnas ya. Gitu. Artinya keberadaan Pagustas ini ikut memberikan kontribusi aktif dalam menyuplai pemain-pemain elite pro ya? Iya, pasti dong, pasti. Karena kita kan kompetisinya bergulir terus. Dan hebatnya itu Pagustas tuh mandiri dari kita untuk kita. Gitu, dari SSB ya untuk SSB. Jadi kita sudah tidak pusing lagi cari kompetisi yang undangan, sifatnya pamflet, one day turnamen. Karena di Pagustas sendiri itu udah punya kalender buat setahun gitu. Jadi setelah liga kita lanjut dengan kompetisi one day turnamen. Jadi pembinaan nggak boleh putus. Jadi kalau saya membayangkan melihat padatnya jadwal dari Pagustas yang diikuti aktif oleh para peserta sekolah sepak bola yang tergabung dalam Pagustas ini, memang kelihatannya jam bermainnya begitu terjaga ya. Betul. Jadi nggak pernah ada jeda waktu yang relatif lama untuk dia turun lagi ke lapangan. Betul. Bahkan sampai saya sendiri pun selaku owner, waktu buat keluarga aja susah. Sabtu Minggu pasti di lapangan. Iya, karena memang kita harus mencapai target. Untuk pembinaan kita itu ada standarnya. Dari yang usia grassroots sampai youth itu minimal mereka sebulan itu 30-35 kali bertanding. Dan itu harus kita capai target itu, karena latihan aja nggak cukup. Dari latihan mereka naikkan mental kita pada saat bertanding, anak-anak kita gitu. Nah, kalau saya lihat berarti kan ini 15 tahun agenda ini terus berjalan kan ya, tanpa ada jeda waktu. Betul. Nah, ini kan pasti harusnya ada evaluasi kan, ada evaluasi lah setiap tahun. Nah, apa yang menjadi catatan tahun yang terakhir lah gitu dari agenda Pagustas yang nantinya harus diperbaiki untuk tahun berikutnya? Iya, pertama dulu Pagustas itu selalu one day turnamen. Umpamanya Januari ini SSB Serpong Jaya tuan rumah, kemudian itu bergilir anggota, tiap bulan kita pindah lapangan. One day, lama-lama ada kejenuhan juga, bis main selesai. Akhirnya di 3 sampai kalau nggak salah 4 tahun ya, 4 tahun ini kita sudah mulai 3-4 tahun kita mulai dengan liga. Jadi liga itu 2 minggu sekali main, 1 minggu bertanding, minggu besok kita evaluasi di lapangan bagaimana hasil pertandingan kemarin. Kalau kita kalah, kelemahan tim kita di mana. Nah, kita naikin lagi di minggu berikutnya pada saat pertandingan berikutnya. Jadi evaluasinya seperti itu. Kemudian adapun setiap kekurangan dari pelaksanaan, baik itu ada dari kepanitiaan ataupun wasit ataupun dari supporter, itu selalu kita evaluasi bersama-sama di Pagustas. Dan kita
lebih kekeluargaan. Saat evaluasi tuh nggak ada emosi gontok-gontokan, nggak ada yang ribut di lapangan. Jadi Pak Gustas ini benar-benar keluargaan kita. Ya. Ini bisa menjadi contoh dari sekolah sepak bola yang di wilayah lain ya sebenarnya. Betul. Agendanya rapi, terus juga tertata, terschedule tanpa ada jeda yang cukup lama sehingga para siswanya bisa terus memaintain fisik dan stamina setelah skillnya. Betul seperti itu. Oke, jadi yang bisa kita catat pada obrolan pagi hari ini adalah quote dari Bang BN yang menyatakan juara dengan pemain binaan. Betul, Nah, itu lebih itu penting. Yang harusnya tertanam kepada seluruh pelatih, pengelola, dan juga pemilik sekolah sepak bola usia dini, sehingga dalam pembinaan pemain-pemain usia dini itu bisa berjalan efektif dan produktif. Baik, terima kasih Bang Aman. Sobat Aktual, mari kita sama-sama jaga atmosfer positif dari kegiatan sekolah sepak bola khususnya pembinaan usia muda dan juga usia elit pro agar pembinaan dan juga kaderisasi pemain sepak bola kita bisa terus tumbuh sehingga prestasi untuk kita meraih dan berjaya di dunia akan menjadi fakta, bukan lagi Mimpi. mimpi. Sobat Aktual, thank you, salam olahraga.